Selamat sore menjelang malam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kalau pada saat ini kita masih Tuhan izinkan untuk bersama-sama bertemu walaupun masih dalam online. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita bersama-sama malam hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Esra 8 ayat 21 sampai 23. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus kami panjatkan untuk berkat kasih karunia dan anugerah-Mu, di mana pada saat ini Kau izinkan kami kembali untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya. Kiranya Engkau mengurapi kami Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, dapat tertanam di hati kami, dan dapat kami lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Esra 8 ayat 21 sampai 23 yang menyatakan, kemudian di sana, di tepi sungai Al-Hawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini yaitu doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti pernah dihadapkan dengan dua pilihan. Pilih yang ini atau itu. Pilih satu atau dua, pilih yang kiri atau kanan, pilih yang atas atau bawah. Pasti kalau kita belum tahu mana yang mau kita pilih, tentunya kita akan ragu-ragu, bingung, atau nggak tahu mana nih yang harus kita pilih. Bapak Ibu pernah, saya juga mengalami dua pilihan. Pada suatu saat saya dan suami harus pergi ke suatu tempat yang sebenarnya tempat itu saya udah tahu. Jalannya saya udah tahu, ke arah mana, belok kiri, belok kanan, dan menggunakan jalur yang mana saya udah tahu. Karena saya udah tahu, jadi saya punya keyakinan bahwa pasti perjalanan kita akan tepat dan sampai pada tujuan dengan waktu yang tepat pula. Dan saya punya kepastian yang benar-benar pasti bahwa saya akan sampai dengan tepat waktu. Hanya suami nih ragu-ragu karena dia memang belum pernah melewati jalan itu. Lalu dia bilang sama saya, "Mah, mau pilih pakai wes atau enggak?" Saya bilang, "Enggak usah, karena saya udah tahu jalan yang harus saya pilih. Jadi enggak perlu pakai wes, buang-buang baterai, buang-buang kuota." Akhirnya kami melakukan perjalanan. Karena saya udah tahu, saya bisa arahkan suami saya belok kiri, belok kanan, dan tibalah kami tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya alami pada
saat itu, yaitu mengenai dua pilihan yang harus saya ambil. Ini pun terjadi dan dialami oleh Ezra. Bagaimana Ezra harus menentukan pilihannya, mau memilih mengikuti keinginan manusia atau raja, atau mengikuti keinginan Allah, mengandalkan Allah, bukan mengandalkan manusia. Ezra memilih yang kedua, Bapak Ibu. Dia mempercayakan diri kepada Allah, dia mengandalkan sepenuhnya apa yang menjadi pergumulannya kepada Allah. Ezra berlindung dan hanya mencari pertolongan Tuhan. Ezra tidak bertindak dengan akalnya sendiri atau bersandar pada kekuatan manusia. Kita tahu Bapak Ibu, bacaan kita di Ezra sebelumnya, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah hari Minggu, bahwa perjalanan Ezra bersama dengan bangsa Israel itu kurang lebih menempuh sampai dengan 4 bulan. Betapa panjang perjalanan yang harus Ezra tempuh. Pastinya 4 bulan itu Ezra dan bangsa Israel memiliki banyak sekali pergumulan, permasalahan. Karena kita tahu kalau kita jalan seharian aja Bapak Ibu luar biasa. Kadang kita menemukan apa yang tidak kita harapkan. Perjalanan kita ada kendalanya. Apalagi ini sampai dengan 4 bulan. Betapa panjang dan betapa melelahkan perjalanan Ezra dan bangsa Israel. Karena Ezra tidak hanya membawa bangsa Israel, tapi juga membawa harta benda, membawa barang-barang mereka untuk menuju Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka doa menjadi suatu kebutuhan hidup yang sangat penting. Hal ini juga dilakukan oleh Ezra. Bagaimana ia berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan untuk perjalanan mereka, boleh mereka lalui dengan tidak kurang suatu apapun. Ini bisa kita baca yang di ayatnya yang ke 21 sampai 23 pembacaan kita pada hari ini ya Bapak Ibu. Di ayat yang 23 dikatakan, kemudian di sana di tepi sungai Ahwa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Ya, Ezra tidak hanya membawa orang-orang yang dewasa, tapi juga dia membawa anak-anak, membawa harta benda, membawa bawaan. Pastinya sangat berat karena perjalanan yang memakan waktu yang lama itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat di sini, doa jugalah yang meneguhkan hati Ezra, sehingga ia dapat dengan yakin menjalani perjalanan kembali ke Yerusalem bersama dengan orang-orang Israel setelah keluar dari pembuangan di Babel. Di dalam doanya, Ezra berdoa kepada Allah untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, Ezra berdoa tidak hanya berdoa, tapi Ezra juga memaklumkan untuk berdoa dan berpuasa. Artinya di sini mereka benar-benar berdoa, menyerahkan sepenuhnya permohonan mereka. Mereka benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati, berdoa dengan sepenuh jiwa. Karena mereka yakin dan percaya bahwa mengandalkan Tuhan, pasti mereka akan memperoleh jalan yang terbaik. Pada bacaan kita di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Ezra juga bisa meminta pertolongan daripada raja. Tapi Ezra nggak mau melakukan itu, karena seperti yang tadi sebelum saya jelaskan bahwa Ezra memilih mengandalkan Tuhan. Kita bisa mempelajari dari Ezra dan meneladani beberapa hal yang Ezra lakukan dengan bangsa Israel. Pertama, Ezra selalu mengandalkan Tuhan. Seperti di ayatnya pembacaan kita 21 sampai 23 ini, kita bisa melihat bahwa Ezra sangat mengandalkan Tuhan.
Ia tahu kepada siapa ia harus memohon. Ia tahu kepada siapa ia harus berserah. Dan ia tahu pergumulannya hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan yang telah memimpin mereka, menyertai mereka, perjalanan mereka selama ini menuju Yerusalem. Bapak Ibu, 3 hal yang bisa kita alami, kita contoh teladani dari Ezra. Pertama itu Ezra mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Ezra beriman kepada Tuhan. Dia yakin bahwa setiap pergumulan yang ia hadapi, Tuhan pasti akan mendengarkan pergumulannya. Kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah berdoa, berserah kepada Tuhan, tapi kadang-kadang secara manusia kita ragu-ragu. Kita takut doa saya dijawab atau tidak. Kira-kira Tuhan mendengar gak ya doa kita? Saya udah naikkan doa ini berbulan-bulan, tapi saya tidak mendapat jawabannya. Bapak Ibu, kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita. Karena kita fokusnya pada keinginan kita. Kita berdoa minta sesuatu, ternyata Tuhan kasih yang lain. Jadi kita berpikir bahwa doa kita nggak dijawab. Doa kita belum Tuhan jawab. Sebenarnya doa kita sudah Tuhan jawab. Karena itu Bapak Ibu, kita patut meneladani Ezra. Selalu berserah kepada Tuhan. Imannya luar biasa. Dan yang ketiga, dia berpengharapan. Dia yakin bahwa setiap doanya yang ia naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berdoa tapi hanya sebagai rutinitas. Kita berdoa hanya bangun pagi, ya kita memang harus berdoa. Sebelum memulai aktivitas, sebelum membaca firman Tuhan, sebelum makan, setelah makan, atau melakukan sesuatu kita berdoa. Tapi berdoa hanya sebagai berdoa saja. Bapak Ibu, firman Tuhan yang begitu indah pada malam hari ini mengingatkan kita juga, kita harus mengerti konsep doa yang sebenarnya. Doa yang bagaimana yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Bukan hanya doa yang rutinitas atau doa yang asal-asalan. Tapi kita mau belajar di sini betapa Ezra berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sepenuh hati, berdoa dengan sepenuh jiwa, dan berdoa dengan iman, serta berpengharapan bahwa doa dia akan Tuhan kabulkan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini juga kita alami pada saat ini. Bagaimana Ezra menjalani perjalanan kembali ke kota Yerusalem selama 4 bulan. Banyak suka duka yang ia alami. Begitu juga seperti pada kita, khususnya bangsa negara Indonesia, di mana kita sudah mengalami sudah hampir setahun pandemi yang kita alami dan kita lewati pada saat ini. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, kalau tanpa campur tangan Tuhan, gak mungkin kita bisa melewati sampai dengan 1 tahun. Luar biasa, perjalanan Ezra 4 bulan, kita mengalami sampai dengan 1 tahun Bapak Ibu. Begitu banyak yang harus kita hadapi. Karena kehidupan yang normal, kehidupan yang biasa kita lakukan berubah menjadi kehidupan yang baru yang harus kita lakukan. Harus memakai masker, harus mencuci tangan, harus menjaga jarak, mengurangi mobile ke luar atau di pertemuan-pertemuan. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Sulit. Mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan kita lalui, sulit. Kita merasakan susah. Kalau kita nggak biasa pakai masker pasti sesak napas. Tapi lama-kelamaan kita bisa melewati semua itu. Hampir 1 tahun. Betapa di sini kita merasakan kebaikan Tuhan. Betapa kita merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sekarang dan sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak patut kita syukuri. Dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi, Tuhan ingatkan untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Naikkanlah apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sepenuh hati. Doa yang berpengharapan hanya di dalam Tuhan.
kita menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini juga mengingatkan kita sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus terus mendoakan bangsa dan negara kita. Pergumulan yang begitu besar yang pada saat ini dialami oleh bangsa kita, juga oleh dunia ini, terus kita bawa dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan agar pandemi yang terjadi pada saat ini, jikalau Tuhan berkenan, semua boleh segera berlalu. Sehingga kita boleh kembali beraktivitas dengan baik, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tapi kita mau yakin dan percaya bahwa kita terus berjalan di dalam Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi kita, sebagaimana Tuhan menyertai Ezra dan bangsa Israel pada saat itu, Tuhan juga akan menyertai kita, menyertai anak-anaknya, dan menyertai bangsa Indonesia. Sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, kerinduan kita, semua boleh terjadi sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman yang kita dengarkan pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.